warahmatullahi wabarakatuh. Nusa Tenggara Timur atau juga dikenal dengan Nusa Terindah Toleransi karena dengan berbagai kemajemukan namun tetap dapat menjaga keharmonisasiannya. Kita sebagai warga Kota Kupang juga patut berbangga karena Kota Kupang beberapa waktu yang lalu mendapatkan penghargaan sebagai Kota Toleran Indonesia. Bukan tanpa sebab, karena di antara banyaknya perbedaan, umat Islam sebagai minoritas namun tetap dapat melaksanakan kegiatan ibadah dan keagamaannya dengan baik. Istilah katong semua basodara artinya ada keharusan untuk saling memiliki, peduli dan bertanggung jawab antar sesama dan juga lingkungan hidup kita. Umat Islam di seluruh dunia dan juga di Kota Kupang sedang merasakan semangat dengan nuansa bulan Ramadan. Penasaran pemirsa bagaimana suasana bulan suci Ramadan di Kota Kupang? Saksikan terus Pesona Indonesia Nusa Tenggara Timur. Kota Kupang dengan penghuninya yang majemuk menjadikan keberagaman sebagai identitasnya. Sehingga kota ini juga disebut Kota Kasih. Di mana menerima, menghargai, dan menghormati segala perbedaan yang ada, baik suku, agama, maupun latar budaya dan pekerjaan. Hal ini dapat dirasakan bagaimana kenyamanan dalam menjalankan ibadah di kota ini. Masjid dan gereja yang berdampingan dan hidup rukun puluhan tahun lamanya. Tidak heran jika Kota Kupang masuk dalam penilaian 10 besar kota paling toleran di Indonesia versi Indeks Kota Toleran Setara Institut. Hidup damai itu dapat disaksikan dalam kehidupan keseharian masyarakat Kota Kupang, baik di tempat umum maupun berinteraksi sebagai sesama saudara, bahkan di tempat umum seperti di pasar, interaksi antar pedagang dan pembeli terjalin harmonis. Betapa hidup itu indah. Wajar jika Provinsi Nusa Tenggara Timur dijuluki sebagai Nusa Terindah Toleransi. Keindahan wajah Kota Kupang tak hanya tampak dari kehidupan masyarakatnya yang religius, tetapi juga dapat dinikmati dengan hadirnya sejumlah destinasi wisata yang tertata secara baik. Hampir di setiap sudut Kota Kupang mencerminkan kehidupan warga yang harmonis. Ketika hidup berdampingan secara damai, maka pancaran kehidupan bertoleransi menjadi wujud nyata. Memaknai bulan suci Ramadan bagi warga Kota Kupang tentu memiliki makna tersendiri. Hidup berdampingan dengan umat beragama lainnya justru melahirkan rasa saling menghargai. Di tengah kemajemukan yang ada di Kota Kupang ini, kita tetap dapat merasakan kehangatan dalam menghargai dan menghormati ketika melaksanakan kegiatan keagamaan seperti di bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah para santri di Pondok Quran Darul Aulia. Seperti apa aktivitas mereka selama bulan suci Ramadan? Mari kita ikuti perjalanan saya. Kali ini saya mendatangi Pondok Quran Darul Aulia di kawasan Fatukoa, Kota Kupang. Sebuah pesantren baru yang menarik saya untuk melihat bagaimana aktivitas mereka dalam menjalankan Ramadan di tengah keterbatasan, juga pandemi COVID-19 yang belum kunjung berakhir. Pondok Quran Darul Aulia ini memiliki 4 ruangan, di mana ruangan pertama sebagai kantor dan tempat istirahat para pengasuh, ruangan kedua sebagai tempat istirahat para santriwati, ruangan ketiga sebagai musola dan kelas, dan yang terakhir adalah tempat istirahat para santriwan. Dengan jumlah 50 santriwan-santriwati dan 10 ustadz-ustazah, aktivitas pondok berjalan dengan baik.
Para santri memulai hari sejak pukul 3 pagi untuk sholat malam, dilanjutkan berbagai aktivitas seperti mengaji dan menghafal Al-Quran. Selain itu, kegiatan fisik untuk menjaga stamina para santriwan juga aktif mereka lakukan. Seni bela diri pancak silat dan latihan sepak bola menjadi pilihan para santri. Kegiatan latihan fisik seperti ini bertujuan untuk menanamkan rasa percaya diri serta membentuk akhlak para santri agar kelak menjadi generasi yang tangguh. Untuk keberadaan dan seluruh rangkaian kehidupan yang ada di dalam Pondok Quran Darul Aulia Kupang ini tentunya semuanya serba tersistem dari bangun tidur sampai tidur kembali. Artinya bahwa apa yang menjadi aktivitas daripada para santri dalam Pondok Quran ini sangat diatur dan memang diikat oleh sebuah aturan yang mengharuskan mereka hidup untuk sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan apa yang menjadi pendidikan dalam Pondok Quran ini senantiasa bertujuan untuk membentuk karakter kepribadian yang baik atau akhlakul karimah, karena sejatinya puncak daripada kehidupan manusia ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengejawantakan nilai akhlakul karimah agar menjadi manusia yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata manusia. Kegiatan yang juga selalu dilakukan para santri adalah menjaga kelestarian lingkungan dengan menanam berbagai tanaman menjadi apotik hidup. Selain menghijaukan lingkungan sekitarnya, juga dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Mengutip ucapan Lucy Larcom, dia yang menanam pohon artinya menanam harapan. Semoga ini bentuk harapan yang ingin ditunjukkan oleh para santri sebagai calon penerus bangsa. Alhamdulillah, al-an sanata'allam 'anil kitab al-akhlaq lil banin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi lillahi ta'ala. Baik, untuk kesempatan kali ini kita untuk persiapan menjelang bulan suci Ramadan sesuai dengan rutinitas dalam Pondok Quran Darul Aulia, kita mengkaji kitab kuning. Adapun kitab yang akan kita kaji dan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang akhlak seorang anak. Fatimah bintu Saghirah lakinna ha adibah wa lihadza yuhibbuha abuha wa ummuha wa hiya aidan zakiyah tuhibbu su'ala an kulli syai'in la tafhamuhu. Membaca kitab kuning menjadi salah satu ilmu yang perlu dikuasai para santri di pondok ini. Saya berkesempatan untuk melihat mereka mempelajarinya. Kitab kuning sendiri adalah salah satu kitab klasik yang menjadi tradisi di dalam pondok. Berisi berbagai ajaran keagamaan, ciri khasnya adalah dicetak dengan lembar berwarna kuning dan tulisannya tidak memiliki harokat atau gundul. Jadi sejak dini kalian yang masih dalam usia seperti ini belajar di Pondok Quran Darul Aulia, tentunya yang pertama yang harus dibentuk itu adalah akhlak yang baik, atau dalam bahasa agama disebut dengan akhlakul karimah. Kenapa harus duluan ditanamkan akhlakul karimah? Karena kalau akhlaknya baik, sudah pasti seluruh yang menjadi lini kehidupan para santri insya Allah akan menjadi baik. Jadi kalau orang yang dari kecilnya tidak belajar untuk berakhlakul karimah, tidak belajar untuk memperbaiki diri, maka sampai besarnya nanti ibarat pohon yang tidak mungkin bisa diluruskan kalau tidak dari kecil diluruskan pohon itu. Paham toh? Semoga apa yang kita pelajari senantiasa menjadi ibadah dan dicatat sebagai pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika bulan suci Ramadan tiba, para santri dan ustadz membaca doa yang disebut berjanji, di mana doa ini berisi pengharapan
agar dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan lancar, sehat, hingga bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. يا ربي صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة محل القيام صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi na'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad. وزيارة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم سهل أمورنا وبلغنا إلى رمضان. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وبلغنا إلى رمضان. يا رحمن ارحمنا يا الله، يا رحيم نرجو رحمتك يا الله، يا قدوس قدس فطرتنا يا الله، يا سلام سلمنا من آفات الدنيا ومن عذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin. Demikianlah pembacaan doa dan maulid al-Barzanji. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah curahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita hidup senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takjil adalah istilah yang biasa digunakan untuk kudapan yang dimakan sesaat setelah buka puasa. Ada yang unik dari kota Kupang saat bulan Ramadan tiba, yaitu adanya para penjualan takjil yang setiap tahunnya berjualan di kawasan Jalan Urip Sumoharjo, Kota Lama, begitu pula di kawasan Jembatan Selam yang cukup dikenal dengan jajanan air mata. Setiap bulan Ramadan muncul juga para pedagang musiman atau dadakan untuk menjual takjil. Bagi mereka,
Ini adalah kesempatan untuk mengais rejeki. Beragam jenis kuliner ditawarkan para pedagang, mulai dari makanan pembuka puasa seperti es buah, kolak, aneka jenis kue, hingga makanan seperti nasi atau ketupat dengan berbagai lauk pauk. Kuliner ini tak hanya menjadi incaran warga Muslim untuk berbuka puasa, tetapi juga masyarakat Kota Kupang pada umumnya. Sehingga setiap tahunnya kawasan kuliner dadakan ini menjadi pemandangan menarik bagai wisata kuliner yang dinanti untuk memanjakan lidah pengunjung. Ramadan kali ini terasa sangat dirindukan. Para pengurus masjid menyiapkan masjidnya untuk menyambut kedatangan para umat muslim dalam menjalankan sholat tarawih. Mulai dari pembersihan masjid, mengecat kembali, hingga pembentangan karpet memenuhi masjid. Sungguh pemandangan yang dirindukan. Meski masih pandemi COVID-19, namun kerinduan umat muslim untuk menjalankan sholat tarawih tak terbendungkan. Tarawih menjadi pesona tersendiri kala bulan Ramadan tiba. Berpuasa nampaknya kurang lengkap tanpa melaksanakan tarawih di masjid. Meskipun sholat tarawih sendiri hukumnya sunnah atau tidak wajib dilaksanakan, semangat tarawih semakin terasa di kota ini. Mengingat 2 tahun terakhir, tarawih dilakukan dengan terbatas, namun tahun ini semuanya bisa melaksanakan tarawih dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ramadan merupakan bulan yang melatih kita untuk berdisiplin. Mulai dari waktu kita bangun sahur hingga kita akan melaksanakan berbuka puasa, itu merupakan bentuk pendidikan bagi kita untuk melatih santri-santri kita untuk berdisiplin. Bahwa Ramadan itu melatih ketabahan kita atau melatih kesabaran kita. Nah, terutama santri atau santriawati itu dilatih sejak dini, mereka dilatih kesabaran atau ketabahan mereka dalam melaksanakan aktivitas ibadah selama 1 bulan penuh. Ramadan juga bagi santri adalah melatih kita untuk selalu berbagi antara satu dengan yang lain. Nah, sehingga di Pondok Pesantren Darul Aulia Kupang ini melatih santri-santri untuk selalu berbagi antar sesama. Keceriaan di bulan Ramadan menjadi potret toleransi antar umat beragama di Kota Kupang yang waktunya bersamaan dengan umat Kristiani merayakan Paskah. Hal ini semakin menunjukkan betapa negeri ini memiliki toleransi yang kuat. Sesama umat beragama saling menghargai satu dengan yang lain. Ya, berbicara toleransi di Kota Kupang, hormatan ya, gelar bahwa kita sebagai disebut sebagai Nusa Terindah Toleransi, terutama Kota Kupang yang punya sepaan sebagai kota kasih. Karena kehidupan Ramadan ini juga mendidik kita untuk bersabar ya kan, dan lain sebagainya. Sehingga ya toleransi menjadi pesan-pesan keagamaan dan dijalankan oleh kita sebagai umat yang beriman atau orang yang beragama. Ya, toleransi menjadi salah satu poin yang perlu kita jalankan dalam kehidupan di bulan Ramadan.
Nah, terutama nanti pada saat pelaksanaan Lebaran, ya kan. Nah, kita di Kupang ini cukup luar biasa ya. Kalau kita menjalankan, kami sebagai Muslim ketika menjalankan aktivitas Lebaran, kami selalu dijaga atau diawasi oleh teman-teman atau saudara-saudara kami yang non-Muslim. Dan ini adalah satu hal penting atau satu hal baik yang perlu kita pertahankan, ya kan? Atau satu nilai-nilai tradisi baik yang perlu dipertahankan oleh kita. Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Keberadaan gereja dan masjid yang hidup berdampingan membuktikan bahwa kerukunan dan toleransi antar umat agama yang begitu kental di Nusa Tenggara Timur. Kehidupan toleransi ini sudah turun-menurun ada di NTT. Kemajemukan ini kemudian juga disebut menjadi wajah mini dari Indonesia. Sebuah kutipan indah dari Mahfud MD. Beliau mengatakan bahwa toleransi itu bukan artinya setiap agama sama, tetapi setiap pemeluk agama menghormati pemeluk agama lain dan juga meyakini kebenaran agamanya masing-masing. Sampai di sini pesona Indonesia dari Nusa Tenggara Timur. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghargai perbedaan sebagai kekayaan yang hakiki dalam hidup ini akan mewujudkan keselarasan hidup dan kedamaian. Ibarat lantunan lagu yang bernotasi merdu dan berirama dalam hentakan kaki, layaknya sebuah tarian yang indah.